Itu Anda kan ada kalau pendukung seperti Ganjar, ini Anda siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. saya Logika Anda tidak rusak, tau nggak, sebagai anak Sylvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti Nah, nggak? Logika Anda itu rusak. urusan abang. Abang nggak usah. Anda uji Gini, argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. bukan. Terus ramai bergejolak ya, mulai melibatkan pihak-pihak yang selama ini tidak ikut berbicara seperti Yunarto, seorang pengamat politik, pemilik lembaga survei, bahkan sebagai tim Ganjar kemarin ya. Ini di acara Kompas kemarin ramai sekali, debatnya seru dengan Sylvester, sang komisaris sekaligus loyalis Jokowi. Debat terbuka antara Yunarto dan Sylvester. Kita cuplik saja bagian yang rame-ramenya ya. Kita dengarkan. Punya pompa Kalau tadi air, dibilang ya Mas kan, Toto itu bilang mungkin bersama. ada kegelisahan, Ya. mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang. itu kok. Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. nggak. Anda kan orang pendukung Anda- Ganjar, saya tahu itu. Jadi Anda gini, Anda jangan Ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. Itu Anda kan ada kalau pendukung seperti Ganjar, ini Anda- siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. saya Logika Anda tidak rusak, tau sebagai nggak, anak Sylvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? itu Logika Anda rusak. urusan abang. Hak Abang nggak usah. Anda uji argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan, gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa? Masa yang kita? boleh bersuara Kita cuma jangan 58% gimana? dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama bangsa. besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak merah putih, Anda saya nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kesamaan kan latar belakang orang di dalam sini kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, memang fakta secara salah, konstitusional. secara Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Sylvester? Ya, Bingung. saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ini selalu arahnya ke sana. Ini kesombongan sang pemenang mungkin barangkali begitu ya. Ya kita tahu beberapa purnawirawan itu ada di kubunya Anies, ada di kubunya Ganjar. Tapi mereka bukan berbicara atas dasar siapa yang didukung di Pilpres kemarin. Ini beda soal gitu. Jadi sebegitu piciknya seorang Sylvester, akhirnya dia hanya bisa mengandalkan kalimat yang itu-itu saja gitu. Yunarto di sini sedang menguji argumentasi apa yang disampaikan oleh purnawirawan. Tapi Sylvester nyebutnya Anda sakit hati kalah Pilpres. Gimana ceritanya ini? Bagaimana kita mau membangun diskusi yang sehat kalau ujung-ujungnya selalu diarahkan ke sana? Kan itu persoalan kita hari ini. Bahwa orang-orang yang ada di sana itu tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup dalil. Kan kurang lebih begitulah. Jadi debat panas antara Sylvester yang dibantai dengan logikanya Yunarto. Tadi bahasanya gitu, ngerti nggak sih logika Anda rusak? Ya, Sylvester lagi-lagi jadi sorotan ya di perdebatan tadi malam di acara Kompas TV. Ya, berupaya membungkam kritik para purnawirawan dengan tudingan bikin gaduh. Tapi malah terpeleset logika dan dihantam balik oleh pengamat Yunarto. Lewat analisa tajam ini, saya kira kita bisa bedah bagaimana Sylvester gagal memahami demokrasi. Apa buktinya? Dia hanya bisa menyerang secara pribadi lawan debat. Justru mengancam ruang kritik publik atas nama stabilitas semu. Demokrasi bukan milik 58% suara, tapi milik semua warga. Kan begitu. Termasuk mereka yang bersuara karena mereka kecewa gitu. Jadi siapa sebenarnya yang bikin gaduh kalau begini? Yang bersuara atau yang anti kritik? Nah, di titik inilah kita akan coba uraikan. Jadi dalam debat panas yang barusan soal wacana pemakzulan Gibran, sosok Sylvester lagi-lagi muncul bukan sebagai penjaga logika demokrasi, tapi melainkan sebagai alarm kebisingan yang justru mengganggu akal sehat publik. Mantan wakil ketua tim pemenangan Prabowo Gibran itu ya,
tampak alergi terhadap suara-suara yang tidak sejalan dengan suara hasil pilpres kemarin. Dia sebut para purnawirawan yang notabene pernah mempertaruhkan nyawa demi Republik sebagai penyebab kegaduhan. Hanya karena mereka menyuarakan kekecewaan dan keresahan atas legitimasi etika seorang wapres yang maju lewat celah kontroversial putusan MK. Ironisnya, Sylvester bersikeras menyerang motif para purnawirawan tanpa menyentuh substansi dari apa yang mereka suarakan. Maka logikanya dibanting balik oleh Yunarto secara telak. Logika Anda rusak. Anda ngerti nggak logika Anda rusak? Jadi kalimat ini bukan sekedar kritik personal, tapi penanda bahwa Sylvester gagal membedakan antara argumen ad hominem dan diskursus substantif. Lebih lucu lagi, setiap kali argumennya mentok, dia justru menyerang pribadi lawan debat dengan menyebut Yunarto sebagai pendukung Ganjar. Ini bentuk kegagalan memahami demokrasi. Bahwa semua warga negara bahkan yang kalah dalam kontestasi tetap punya hak menyuarakan pendapat dan mengkritik kekuasaan. Yang lebih berbahaya lagi, bukan hanya logikanya yang cacat, tapi upayanya untuk membungkam kritik dengan dalih menghindari kegaduhan. Padahal demokrasi tidak alergi terhadap kegaduhan. Demokrasi tumbuh justru dari keberanian bersuara. Bahkan saat suara itu tidak populer atau tidak nyaman bagi kekuasaan. Maka kesimpulannya, Sylvester bukan hanya gagal membaca keresahan publik, tapi juga ia ingin menggeser ruang demokrasi menjadi ruang loyalitas tunggal. Dalam negara demokrasi, siapapun tanpa kecuali purnawirawan, pengamat, bahkan semacam-macam kita ini rakyat biasa berhak mengkritik, bahkan mempertanyakan legitimasi pemimpin yang lahir dari proses yang cacat secara etika. Dan siapapun yang mencoba membatasi itu jelas dia sedang bermain di wilayah otoritarianisme yang terselubung. Maka kita harus jaga ini, kita harus terus suarakan apa yang menjadi keresahan publik. Jangan diam. Nah, sahabat, ini juga menjadi menarik ketika kita melihat misalkan tulisan Pak Rizal Fadila, uji forensik Mabes Polri ditunggu rakyat. Ya sudah gitu. Kita berharap ini yang terakhir deh udah gitu. Nggak usah capek kita gaduh terus begini ya. Pengadilan mudah-mudahan menghasilkan keadilan. Dua dokumen yang jadi fokus perhatian masyarakat, yaitu skripsi dan ijazah atas nama Joko Widodo. Pertanyaannya adalah, apakah kedua dokumen tersebut asli atau palsu? Jawaban atas polemik ini atau pertanyaan tersebut sangat sederhana, yaitu uji forensik di laboratorium forensik Mabes Polri. Ini disampaikan oleh Rizal Fadila ya. Jadi uji ini ada 3. Pertama, pihak yang meragukan keaslian skripsi dan ijazah UGM Joko Widodo ini telah memiliki keahlian dan tengah melakukan uji forensik pribadi. Dengan mempertaruhkan kapasitas dan integritas dirinya, Dr. Rosuryo, Dr. Rismond telah menyimpulkan bahwa diduga skripsi ijazah Jokowi palsu. Kedua, dokumen asli skripsi Jokowi yang sudah dilihat atau disaksikan oleh Roy dan Rismond saat keduanya bertemu dengan Wakil Rektor 15 April lalu, itu melihat langsung, mendokumentasikannya langsung. Nah, kemudian ketiga, Jokowi berdalih memiliki ijazah UGM asli tapi menghindar dan selalu menantang pihak yang meragukan untuk membuktikan. Ijazah disembunyikan lalu orang suruh membuktikan, ini namanya ngeles tingkat tinggi. Memperlihatkan di depan media 16 April di Solo tanpa kebebasan memfoto, serta datang lapor ke Polda Metro, menjadi alasan pihak kepolisian untuk segera menyita ijazah itu sebagai barang bukti. Kini Barreskrim telah memiliki alasan dan bukti kuat untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan ijazahnya. Hal ini akan jadi jawaban cepat atas pertanyaan rakyat mengenai status skripsi dan ijazahnya. Sesungguhnya jika skripsi Jokowi palsu, maka dipastikan ijazahnya pun palsu. Bagaimana bisa skripsi palsu dapat menghasilkan ijazah asli? Oleh karenanya, fokus uji pertama adalah skripsi. Ya. Ijazah akan mudah diuji kepastiannya. Maka ini yang diharapkan oleh Pak Rizal Fadila, agar Barreskrim segera melakukan uji forensik. Di kabar terakhir,
kemarin Jokowi kembali absen. Bagaimana jalannya sidang mediasi gugatan dugaan ijazah palsu di PN Solo. Jadi sebetulnya sekarang sedang tahap mediasi dari yang pelapornya Pak M. Taufik, dan sudah tahap bertemu tapi nggak pernah datang ya. Pak Jokowi nggak pernah datang, dan ya padahal kalau menghormati pengadilan harusnya datang. Bahkan ada aturan itu boleh tidak datang kalau sedang sakit gitu, ada acara kenegaraan dan segala macam. Tampaknya ini tidak ada ya, tapi justru tidak hadir. Tapi bagaimana ini? Harusnya kan menghormati pengadilan.